Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah. Judul ini sudah sering disampaikan para khatib-khatib yang telah lalu. Akan tetapi perlu khatib sampaikan kembali karena kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ada sebagian besar masyarakat kita terjebak kepada kesyirikan. Sebelum khatib menyampaikan pentingnya tauhid, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit Sofa, beliau kumpulkan kaum Quraisy ketika itu. Kemudian beliau berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaumku, jika saya mengatakan kepada kalian semua akan ada musuh menyerang kita, apakah kalian percaya?" Dengan serentak kaum Quraisy menjawab, "Percaya wahai Muhammad, karena kau tak pernah berdusta." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai kaumku, apakah kalian percaya jika saya mengatakan kepada kalian semua akan keluar kuda putih yang besar dari kaki gunung ini?" Dengan serentak mereka menjawab, "Percaya wahai Muhammad, karena kau selalu benar ucapannya. Kau tak pernah berdusta apa yang kau katakan." "Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah
mengajak kalian semua untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, beribadah menyembah hanya Allah, Allah yang esa. Mendengar ajakan Rasulullah yang ketiga ini, dengan serentak kaum Quraisy, bahkan yang lebih kerasnya Abu Lahab berteriak, celaka kau Muhammad, celaka kau Muhammad. Apakah untuk ini kau kumpulkan kami hanya untuk menyembah Tuhan yang satu? Abu Lahab marah, wajahnya memerah. Kemudian turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dia benar-benar binasa. Kaum Quraisy menyusun strategi jamaah sekalian. Bagaimana dakwahnya Muhammad ini tidak berlangsung, tidak berjalan. Dengan strateginya kaum Quraisy mengutus Abu Thalib supaya melobi Rasulullah supaya tidak berdakwah, tidak menyampaikan tauhid. Kemudian datanglah Abu Thalib menghadap Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Wahai pamanku, seandainya walaupun matahari kau letakkan di atas tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kau hancurkan ini matahari, kau hancurkan ini bulan, aku tak akan berhenti berdakwah, akan terus kusampaikan ini agama, akan terus kusampaikan pentingnya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi, sudah menjadi sunnatullah ketika kita mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, pasti ada yang tersinggung, pasti ada yang marah. Ini sudah ada kisahnya. Abu Lahab marah ketika Rasulullah mengajak, yuk kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk karena Allah. Maka Abu Lahab marah. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang namanya dakwah ini pasti ada yang tersinggung. Itu sunnatullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para dai, para khatib terus sampaikan agama. Masalah Abu Lahab pasti ada, pasti ada. Yang tersinggung pasti ada. Itu sunnatullah. Jangan takut, jangan gentar. Ajak umat untuk beragama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama jamaah sekalian, kenapa khatib selalu menyampaikan dalam minggu-minggu ini pentingnya tauhid. Karena realitanya luar biasa, masyarakat kita banyak terjebak kepada kesyirikan. Apa yang kita konsekuensinya jemaah sekalian? Ketika kita terjebak sedikit pun kesyirikan, maka seluruh amal ibadah kita terhapus jemaah sekalian. Sehebat apapun haji kita, umroh kita, hafal Quran kita, duha kita, sholat waktu kita, sedikit kita melakukan kesyirikan, terhapus semuanya. Terhapus, sia-sia semuanya. Setiap tahun kita pergi haji, umroh, sedikit melakukan kesyirikan, terhapus. Az-Zumar 65-66. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta, jika kau menyekutukan Allah, menduakan Allah, la yahbatanna 'amaluka, terhapus semua amal-amalmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin, dan itulah Allah saja yang kau sembah. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin, dan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat jelas
La asyrafta, jika menduakan Allah, meyakini ada kekuatan Allah, la yahbatanna amaluka, terputus semua amal kita, terhapus semua amal-amal kita. Oleh itu jamaah sekalian, kita ketahui bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, bagaimana pentingnya tauhid, mengesahkan Allah. 10 tahun di Madinah, bagaimana pentingnya akhlak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat satu-satunya meminta. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tidaklah hujan turun kecuali atas izin dan kehendak Allah. Ketika kita ingin hujan turun, Allahus samad, Allah tempat satu-satunya meminta. Berapa bulan yang lalu kita disaksikan di dalam media sosial, ada namanya pawang hujan. Yang namanya hujan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipertontonkan sebuah kebodohan. Dipertontonkan jamaah sekalian. Tidaklah panas kecuali atas izin dan kehendak Allah. Ketika kampung ingin selamat, demi Allah, tidak ada ritual lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Allahus samad. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekira penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah, akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, dan kami tunggu akan kami siksa mereka. Apa yang mereka kerjakan? Jadi ritual orang bertakwa, beriman, orang Islam itu jamaah sekalian, ketika kampung ingin selamat, bertakwa kepada Allah. Ketika laut ingin selamat, bertakwa kepada Allah. Jangan buat ritual-ritual yang berselisih kepada syariat, jangan. Ketika laut, kampung ingin selamat, bertakwa kepada Allah. Ketika kita ada hajatan hari Ahad, hari Minggu misalnya, ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, hari Ahad besok kami ada acara ya Allah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya Allah, kami mohon supaya cuaca terang, tidak hujan ya Allah. Itu ritual dalam Islam. Tidak ada ritual-ritual yang menyelisih syariat. Berdoa langsung hanya kepada Allah. Jangan sampai terjebak. Hati-hati, terhapus semua amal-amal kita. Maka bumi ini berputar, bulan dan sebagainya atas izin dan kehendak Allah. Allah yang maha hebat, Allah yang maha berilmu, menghidupkan, mematikan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 48, Allah menyebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa menduakan Allah, menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, dia telah melakukan kezaliman, dosa yang sangat besar. An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik,
Dan Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia sesat sangat jauh. Itu kata siapa? Kata Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah berpesan kepada kita, jangan duakan aku, kata Allah. Jangan sekutukan aku, kata Allah. Ketika adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, silahkan kembangkan adat istiadat itu, kembangkan budaya itu, kembangkan. Tetapi sebaliknya bertentangan dengan syariat, mbok yao, ikuti syariat. Ini masalah tauhid, ini sangat penting. Konsekuensinya akan terhapus amal ibadah kita ketika kita terjebak kepada kesyirikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita senantiasa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.